Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari PBL TRPL 307 akan mempresentasikan lagi laporan KBD kami. Minggu lalu kami sudah mempresentasikannya, itu progres kami mencapai bab 1 dan bab 2. Sekarang minggu ini sudah mencapai bab 3, yaitu implementasi kontrol keamanan. Pada bagian satu dari bab 3 ini adalah bagian instalasi Authenticate and Privilege, di mana bagian ini menjelaskan setup akun dan aksesnya beserta autentikasi untuk ketiga untuk akun-akun database kami. Gambar di sini itu gambar perintah menjalankan Laravel. Salah satu perintahnya yaitu PHP Artisan Migrate digunakan untuk memeriksa apakah database untuk aplikasi kami, yaitu administrasi silau, sudah ada dan tabel-tabelnya sudah terbuat juga. Jika ada, perintah ini akan mengeluarkan perintah down sebagai tanda tabel sudah dibuat. Selanjutnya di bawah ini adalah gambar menjalankan skrip otomisasi Windows atau PowerShell untuk membuat akun-akun database user yang dibutuhkan. Database kami itu memiliki 3 akun, yaitu DB by DevUp, DB by System, dan DB by Administrator. Akun yang paling, apa ya bilangnya, akun yang mempunyai tingkat tinggi atau bisa dibilang root itu adalah DB by Administrator, karena kan akun ini mempunyai akses untuk membuat tabel, memanipulasi database, dan tabel-tabel yang lainnya. Kalau bisa dibilang ini adalah root dari database aplikasi kami. Selanjutnya itu adalah DB by DevUp. Akun database ini kami gunakan khusus untuk bagian Laravel atau web. Di sini akunnya mempunyai akses untuk DML plus DDL. Yang terakhir adalah DB by System. Akun database ini kami gunakan khusus pada aplikasi administrasi mobile silau, di mana aksesnya hanya DML atau memanipulasi data-data yang ada. Selanjutnya, ini adalah isi dari file 01 Create User SQL yang dijalani oleh skrip otomisasi. Skrip inilah yang membuat akun-akun dan akses untuk akun tersebut. Selanjutnya itu adalah bagian pembuktian otomatis. Di sini untuk membuktikan akses dan akun-akun yang telah dibuat. Gambar ini ada menjelaskan hak akses atau akun-akun ini bisa ngapain aja. Yang pertama itu adalah DB by System yang akan untuk di bagian aplikasi mobile. Dia ini hanya bisa DML, yang lainnya tidak bisa. Selanjutnya adalah yang digunakan di Laravel yaitu DB by DevUp. Dia bisa dua, yaitu DML dan DNL. Yang terakhir adalah root dari database aplikasi kami yaitu DB by Administrator. Dia bisa melakukan semuanya. Selanjutnya itu adalah bagian pembuktian manual. Di sini kami menjabarkan gambar-gambar percobaan autentikasi dan melakukan beberapa perintah-perintah untuk masing-masing akun tersebut untuk mengecek apakah aksesnya memang sudah tertera atau tidak. Yang terakhir adalah bagian test connection. Di sini kami melakukan tes memasuki server database kami menggunakan akun-akun yang dibuat. Bagian implementasi API security yang akan dijelaskan oleh anggota kami yaitu Feni Isnani Prasetyo. Baik, selanjutnya adalah implementasi API Security, yaitu penggunaan token atau API key keamanan. Yang pertama, JWT Authentication System. Aplikasi ini mengimplementasikan JSON Web Token atau JWT sebagai mekanisme autentikasi API mirip dengan sistem Laravel Sanctum. JWT Token digunakan untuk memverifikasi identitas user pada setiap request ke API. Nah, untuk konfigurasi JWT itu berada pada file.env, yang dimana pada file.env itu token memiliki masa berlaku 24 jam sejak di-generate sesuai dengan best practice keamanan aplikasi mobile. Berikutnya login endpoint dan token generation. Berada pada file auth.py. Login endpoint ini bertanggung jawab untuk yang pertama validasi kredensial user seperti username dan juga password. Yang kedua verifikasi password dengan bcrypt.
Yang ketiga, generate JWT token dengan payload lengkap. Dan yang terakhir, return token ke klien. Berikut kode implementasinya. Selanjutnya, JWT verification middleware itu berada pada file out.py. Middleware request out decorator itu berfungsi untuk yang pertama extract token dari authorization header, yang kedua verify token signature dengan JWT secret, yang ketiga decode payload dan simpan di flash G object, dan yang terakhir handle expired atau invalid token. Berikut ini adalah kode implementasinya. Dan juga screenshot pembuktian implementasinya. Selanjutnya, Role Based Access Control atau RBAC. Aplikasi ini mengimplementasikan RBAC dengan dua layer security. Yang pertama, require out, itu untuk verifikasi JWT token atau authentication. Kemudian yang kedua ada require permission, itu untuk verifikasi hak akses user atau authorization. Permission middleware itu berada pada file grant_access.py. Berikut ini kode implementasinya, serta screenshot untuk pembuktiannya. Selanjutnya, penggunaan di API root. Berada pada file routes.py dengan kode implementasi sebagai berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Untuk selanjutnya, security features implementation. Yang pertama itu SQL injection. Untuk pencegahan SQL injection di backend kami itu semuanya menggunakan SQL Alchemy ORM yang otomatis menjalankan parameterized query. Ini membuat query tidak bisa disusupi karakter berbahaya seperti tanda kutip atau payload SQL injection. Lanjut bagian B. Selanjutnya untuk password hashing, bcrypt. Implementasi keamanan password. Semua password itu disimpan tidak dalam bentuk plain text, tetapi di hash menggunakan bcrypt. Sistem kami dibuat kompatibel dengan bcrypt dari Laravel. Lanjut. Lalu ini adalah kode dari implementasinya. Lanjut bagian C. AES 256 CBC encryption. Aplikasi kami juga mampu membaca data transkripsi dari Laravel. Laravel menggunakan metode AES 256 CBC dengan format payload khusus. Di backend Python kami dibuat dengan fungsi decrypt Laravel data. Lanjut. Lalu untuk implementasinya. Untuk bagian D, course configuration, yang adalah supaya akses API hanya diizinkan oleh front-end tertentu. Di file init.py hanya domain aplikasi yang didaftarkan sebagai origin yang boleh mengakses API. Hal ini mencegah dari serangan cross-site request dari website lain yang tidak diizinkan. Lalu dari penerapannya. Lalu yang terakhir TLS atau SLS. Untuk TLS atau SLS ini saat ini baru tahap development, sehingga
belum diterapkan, nantinya akan diterapkan saat masuk production. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ziyadatul Khair. Selanjutnya itu adalah implementasi di bagian audit log atau audit trail. Di sini kami menggunakan 3 jenis log. Yang pertama itu ada error log. Ini akan merekam kejadian error, crash ataupun peringatan, warning, dan informasi startup shutdown. Fungsi utamanya untuk mendeteksi masalah pada database server. Formatnya itu ada tanggal, ada tahun, bulan, dan juga waktu. Juga nanti dia akan menampilkan pesan antara error atau warning. Juga pesan errornya itu apa. Misalnya apakah MySQL yang kita pakai itu tiba-tiba restart sendiri, atau apakah MySQL-nya gagal untuk jalan, nanti akan dicatat di error log ini. Selanjutnya ada audit log plugin dari MariaDB, yaitu server audit, di mana ini fungsinya itu akan mencatat kapan user login, apakah ada perubahan struktur pada database, dan siapa yang melakukan perubahan pada database. Audit log ini digunakan untuk kepentingan compliments dan investigasi insiden keamanan. Formatnya itu JSON-like atau CSV, tergantung konfigurasinya. Dan yang terakhir ada slow query log, di mana ini mencatat query-query yang berjalan lambat atau lebih dari long query yang kita tetapkan. Di sini kami menetapkannya 2 detik. Jadi misalnya ada query yang jalan 2 detik, maka dia akan dicatat di slow query log ini. Lanjut ke bawah. Dan ini penerapannya, di mana di sini bisa kita lihat error query log mencatat error apa saja yang terjadi. Misalnya saya ada salah login, dia akan tercatat di error query log ini. Lanjut ke bawah. Selanjutnya. Dan di sini audit log adalah melalui plugin bawaannya MariaDB. Di sini dia mencatat apa saja yang dilakukan user di dalam database. Di situ ada show database, misalnya ada show table, dia ada select juga di database, dan mengubah beberapa tabel gitu. Dia akan tercatat di audit log ini. Dan terakhir ada slow query log. Di sini kami tidak bisa mencontohkannya karena rata-rata kode yang dijalankan itu tidak ada yang berjalan lebih dari 2 detik. Jadi di sini tidak ada yang tercatat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ziyadatul. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang implementasi perlindungan basis data kami. Yang pertama, enkripsi data-data rahasia. Tujuan ini adalah untuk melindungi isi quotation, invoice, dan juga kolom email agar tidak dapat dibaca secara langsung melalui database. Jadi hanya bisa dibaca melalui aplikasi mobile ataupun web Laravel-nya. Kami menggunakan enkripsi bawaan Laravel yaitu algoritma AES 256 CBC. Kunci enkripsi ini akan disimpan di file env dengan baris upkey. Contoh enkripsi pada tabel terdapat di gambar 329 dan 330, yaitu di tabel quotation dan invoice, di kolom isi quotation dan isi invoice. Dalam aplikasi ini, tim kami menggunakan AS256 seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Namun langkah-langkah pembuatannya sebagai berikut. Yang pertama adalah pastikan upkey, variabel upkey ada di dalam env. Sebelum kita men-set upkey pada env, kita harus melakukan perintah generate key, yaitu pada Laravel php artisan key generate. Bisa scroll ke bawah seperti pada gambar. Nah, setelah sukses, kita akan menaruh upkey kita pada kolom baris 3. Ke bawah lagi. Lalu, untuk enkripsinya, pada misalnya kita akan melakukan create atau update isi dari invoice maupun quotation, kita akan menggunakan metode crypt encrypt untuk mengenkripsi data-data tersebut ke database. Sementara untuk membuka data-data tersebut dalam tampilan read,
kita menggunakan crypt, decrypt seperti di bagian dekripsi data. Scroll ke bawah. Nah, seperti ini. Crypt, decrypt ada di baris eh, oh, mungkin barisnya tidak terscreenshot. Oh, itu ada di baris 5 sudah dijadikan variabel. Pada variabel 1 dipanggil di variabel ke-5. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Eric Marcelino. Baik, selanjutnya untuk hashing password. Untuk hashing password, password pengguna tidak disimpan dalam bentuk teks asli atau plain text. Lalu sistem juga menggunakan fitur hashing bawaan Laravel. Untuk hal algoritma hashingnya, itu menggunakan bcrypt. Lalu untuk implementasi fungsinya, bcrypt pada penyimpanan dan hash check secara otomatis pada login. Lalu karena hash bersifat irreversible, password tidak dapat dikembalikan ke bentuk aslinya meskipun database bocor. Hal ini merupakan praktik standar untuk memastikan keamanan kredensial. Lalu selanjutnya untuk validasi input dan sanitasi data. Untuk validasi ketat diterapkan untuk mencegah serangan berbasis input seperti SQL injection, data poison, dan juga bad input. Bawah. Nah, Laravel juga menggunakan query builder atau Eloquent yang otomatis menggunakan prepare statements, sehingga input tidak boleh dieksekusi langsung sebagai query. Untuk gap antara desain awal dan implementasi itu eh, tidak ada gap yang berarti banyak maupun signifikan dari proses rancangan hingga implementasi kami. Sekian, terima kasih. KBD kami. Di sini gap untuk desain awal implementasi itu belum banyak atau signifikan dari proses rancangan yang implementasikan kami sekarang. Eh, Sekian, terima kasih presentasi laporan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.